Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini waktunya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah. Nah, submaterinya adalah melafalkan surat Al-Fatihah, menunjukkan hafalan surat Al-Fatihah, pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah, terbiasa membaca basmalah, dan yang terakhir mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Nah, sebelum kita melafalkan surat Al-Fatihah, kita tepuk Al-Fatihah dulu ya. Nanti anak-anak menirukan Bu Ayu di rumah. Tepuk Al-Fatihah. Al-Fatihah surat ke-1. Al-Fatihah artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke, sekarang diulangi lagi ya. Tepuk Al-Fatihah. Al-Fatihah surat ke-1. Al-Fatihah artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, oke. Sebelum kita melafalkan surat Al-Fatihah, sekarang kita pahami dulu makna surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Nah, surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Kitab berarti induknya Al-Quran. Nah, surat Al-Fatihah berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Surat Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran. Urutannya pertama di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca setiap rakaat salat karena membaca surat Al-Fatihah termasuk dalam rukun salat. Oke, sekarang kita lafalkan surat Al-Fatihah. Sekarang kita lafalkan dulu surat Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, jangan lupa baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, itu tadi adalah melafalkan surat Al-Fatihah. Nah, setelah selesai melafalkan surat Al-Fatihah, selanjutnya anak-anak menghafalkan surat Al-Fatihah. Jadi nanti anak-anak menunjukkan hafalan surat Al-Fatihahnya ya. Dikirim melalui pesan suara, tidak harus di video. Selanjutnya, pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah. Kita akan bahas satu persatu ayatnya. Kita bahasnya satu persatu ayat dari surat Al-Fatihah. Mulai dari ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pesan dalam surat
Al-Fatihah ayat pertama ini yakni senantiasa mengawali kegiatan dengan membaca basmalah. Nah, kita itu diperintahkan agar setiap kita mau memulai kegiatan atau aktivitas apapun, kita diharuskan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, kita harus membaca doa terutama dalam mengawali kegiatan atau aktivitas minimal dengan membaca basmalah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar apa? Agar yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekarang ayat yang kedua berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, pesan ayat kedua ini yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat kedua ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk selalu bersyukur, memuji kepada Allah atas karunia-Nya dengan membaca hamdalah atau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian cara bersyukur yang lainnya adalah dengan menyayangi sesama. Kenapa? Karena Allah juga menyayangi kita. Itu juga termasuk cara bersyukur kepada Allah. Ayat yang ketiga berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, pesan ayat ketiga ini yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kasih sayang Allah itu sangat banyak sekali sampai tak terhitung jumlahnya. Nah, contohnya kita diberikan kesehatan itu juga termasuk bentuk kasih sayang dari Allah. Kita diberikan keluarga dan diberikan kepintaran, itu juga termasuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ayat keempat berbunyi Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Nah, pesan ayat keempat yakni Allah akan membalas apa yang kita lakukan di dunia. Nah, perbuatan baik atau buruk pasti akan ada balasannya masing-masing di akhirat nanti. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbuat ya. Sekarang ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pesan ayat artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, pesan ayat kelima ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan semesta alam. Hanya Allah lah yang patut kita sembah dan kita harus taat kepadanya. Contohnya dengan apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Contohnya perintah Allah untuk apa? Melakukan sholat 5 waktu. Sekarang lanjut ayat 6 dan ayat 7. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, pesan ayat ke-6 dan ayat ke-7 yakni memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tempat memohon pertolongan dan petunjuk agar kita selalu berada di jalan yang benar dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan yang sesat. Contohnya bagaimana ya? Dengan cara berdoa, selalu berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya hanya kepada Allah. Nah, itu tadi adalah pesan-pesan
dari surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa memahami pesan-pesan dari surat Al-Fatihah ini. Nah, kita hanya bukan memahami saja ya, tapi semoga juga kita bisa menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diantaranya tadi apa saja? Yang pertama, membaca bismillah sebelum mengawali kegiatan, bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, berkasih sayang terhadap sesama. Selanjutnya, berhati-hati dalam berbuat. Yang terakhir, selanjutnya taat kepada Allah. Nah, itu tadi adalah pesan-pesan surat Al-Fatihah. Jangan hanya difahami, tapi juga apa? Kita juga harus menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang terbiasa membaca basmalah. Sebelum memulai semua kegiatan, biasakanlah membaca basmalah. Bacalah basmalah agar semua kegiatan kita berkah dan bermanfaat. Nah, sebelum berangkat sekolah, contohnya usahakan untuk membaca basmalah. Sebelum makan, membaca basmalah. Sebelum memulai belajar, baca basmalah terlebih dahulu. Sebelum tidur juga baca basmalah. Nah, bacaan basmalah ini sedikit bacaannya, tapi banyak manfaatnya. Nah, segala kegiatan yang baik dimulai dengan membaca basmalah pasti akan mendapat keberkahan. Selain itu, biasakanlah berdoa sebelum dan sesudah belajar agar diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Ya, basmalah itu bacaannya sedikit, tapi apa? Manfaatnya itu banyak ya. Jadi jangan lupa untuk selalu membaca basmalah sebelum memulai kegiatan atau aktivitas. Ya, sekarang kita lanjut ke mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Allah itu telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nah, salah satunya adalah ditunjukkannya jalan yang lurus menuju kebahagiaan. Nah, semua nikmat dan karunia yang telah kita terima merupakan bukti kasih sayang dari Allah kepada semua makhluknya. Karunia dan pemberian Allah semua harus kita syukuri. Bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya ketika selesai makan, alhamdulillah Allah menyayangi kita dengan kita masih bisa makan bersama keluarga, makan enak, ya harus apa? Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bangun tidur juga sama. Contohnya ketika kita bangun tidur mengucapkan alhamdulillah, ya alhamdulillah kita bisa kita bersyukur ya masih bisa dihidupkan kembali, kita masih bisa menghirup udara yang segar, diberikan kesehatan. Itu juga termasuk apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oke, untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.